Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak diragukan bahwasanya kesibukan seluruh manusia di atas muka bumi ini adalah mencari kebahagiaan, siapapun dia, apapun statusnya, baik remaja maupun dewasa maupun orang tua, semuanya ingin mencari kebahagiaan. Karena siapa yang bahagia, dialah yang senang, ya. Dan kita juga dapati bahwasanya orang-orang tatkala mencari kebahagiaan, mereka menempuh berbagai macam cara, ya. Mereka mengikuti naluri mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagian dijelaskan oleh para ulama, sebagian menyangka kebahagiaan ada pada harta, ada yang menyangka kebahagiaan ada pada jabatan, maka dia pun habis-habisan berkorban untuk meraih jabatan tersebut. Dia menyangka kalau dia sudah menjadi pejabat semakin tinggi semakin bahagia, namun ternyata belum tentu. Sebagian menyangka bahwasanya kebahagiaan berada dalam ketenaran, sehingga dia pun berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi setenar mungkin dengan berbagai macam cara dan metode. Bahkan kalau perlu harus membayar para ahli-ahli, ya, orang-orang IT untuk menjadikan dia tersohor. Dia senang kalau fotonya terpajang di mana-mana, dan dia menyangka dia bahagia dengan demikian. Namun betapa sering kebahagiaan tersebut kebahagiaan yang semu. Kita sudah dengar banyak kisah orang-orang yang berada di puncak ketenaran, malah mereka bunuh diri, ya. Malah mereka bunuh diri. Dan juga kita lihat juga sebagian orang ya hidup sebagai orang terpandang ataupun pejabat, namun kita pun melihat raut wajahnya, kita kasihan. Kasihan melihat dia dengan berbagai macam problematika yang dihadapinya. Dan kebanyakan orang menyangka dengan harta yang banyak, kalau dia punya harta banyak, dia akan bahagia, ya. Namun apakah harus orang berbahagia harus orang kaya? Tentunya tidak demikian, ya. Ada yang bisa bahagia dalam kekayaannya, dan banyak pula yang tidak bahagia dalam kekayaannya. Nah, Allah telah menyinggung ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibuhum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah membuat kalian kagum dengan harta mereka dan juga anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini dengan harta mereka. Kalau kita lihat tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, beliau menjelaskan, ya, ini tentang orang-orang munafik, ya. Fala tu'jibuka amwaluhum, jangan sampai kau kagum dengan harta yang mereka miliki. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta mereka. Bagaimana bentuk siksaan sementara mereka kaya raya? Dijelaskan oleh para ulama. Siksaannya adalah dengan berletih-letih mencari harta tersebut. Capek, letih dalam persaingan mencari harta tersebut. Kemudian keterikatan hati dengan harta. Jadilah dia budak harta, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak dinar, celaka budak dirham. Pikirannya hanyalah harta dan harta dan harta. Kemudian diberi rasa kekhawatiran jika hartanya takut dirampas, takut dicuri. Kemudian kalau ada orang yang juga berhasil seperti ini, dibuat hasad, sehingga dia sengsara dengan hartanya tersebut. Ya, mungkin dia mendapatkan kelezatan naik mobil mewah, kelezatan naik pesawat mewah, mungkin punya rumah yang mewah, namun kelezatan tersebut tidak sebanding dengan siksaan batin yang dia rasakan. Ini kita dapati pada sebagian orang kaya, tidak semua, ya. Tidak semua. Dan demikianlah, ya, banyak cara untuk mencari kebahagiaan, namun ada yang mendapatkannya, ada yang tidak mendapatkannya. Yang benar yang diajarkan bagi kita umat Islam untuk bahagia, mau tidak mau harus taat kepada Allah, ya, itu saja. Sederhana, mau bahagia taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah pasti hati sengsara. Pasti hati sengsara. Apakah Anda seorang pejabat? Apakah Anda seorang terkenal? Apakah Anda seorang kaya? Ataupun Anda seorang miskin? Atau tidak ada yang mengenal sama sekali? Atau cuma rakyat jelata bisa bahagia?
dengan syarat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah telah menyebutkan banyak dalil akan hal ini, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan singgung beberapa dalil, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia. Syaratnya beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Makanya saya pernah dengar Idaatul Quran di Arab Saudi, kisah tentang dokter-dokter ya. Mereka mendapati sebagian orang Islam kalau dikabarkan penyakit-penyakit berbahaya, dia beriman, tenang ya. Tenang ya, qadarullah ya. Sementara sebagian orang tidak beriman ketika dikabari dengan penyakit sedikit sudah gelisah, ketakutan yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi dia sakit pun dia masih diberi apa? Kebahagiaan. Masih diberi. Makanya sungguh menakjubkan buku yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu tentang Al-Wasail Mufidah fil Hayatis Sa'idah, tentang sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kebahagiaan yang kehidupan yang bahagia. Buku itu ditulis ketika beliau dalam kondisi sakit ya. Sebagaimana saya pernah dengar kisahnya dari Syekh Abdul Razak fidahullahu taala, dia menulis buku itu tentang kebahagiaan, bagaimana cara meraih kebahagiaan sementara dia sedang terkena penyakit kanker. Kemudian ditulis buku itu, kemudian disebarkan. Ya, sampai disebutkan oleh anaknya dia dilarang untuk banyak berfikir oleh dokter karena sedang terkena penyakit. Namun dia tetap mengarang buku tersebut. Dalam kondisi sakit tersebut dia masih merasakan kebahagiaan, dan dia ingin menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Ini hal yang sangat menakjubkan. Maka orang yang beriman, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Syaratnya iman dan amal saleh. Sederhana, kalau antum tidak bahagia, bapak tidak bahagia, ibu tidak bahagia, iman bermasalah atau amal saleh bermasalah? Berbanding lurus iman dan amal saleh berbanding lurus dengan kebahagiaan. Lurus kebahagiaan. Pasti imannya salah atau amalnya saleh yang salah.